Hai Sobat Musik, ketemu lagi sama aku Belinda Amanda di Music Generation Where Music Matters. Pasti kalau udah ketemu Belinda Amanda, aku akan kasih informasi seputar musik baik dari dalam negeri maupun dari mancanegara. Tapi nggak cuma itu aja, informasi yang Belinda berikan juga ya fakta-fakta unik dan juga menarik ya. Dan yang pastinya nggak cuma itu, tapi Belinda juga akan memberikan musik videonya juga. Tapi khusus hari ini banget ya, di episode hari ini Belinda akan mendatangkan sosok seorang wanita cantik yang memiliki suara cantik pula. Siapakah dia? Kita langsung saja berkenalan dengan beliau. Hai Kak. Daisy, Iya, right? betul. Oh, cantik nggak sih? Cantik dong ya. Kayak Kakak. Terima kasih. Oke Daisy, boleh dong perkenalan dulu nih sama sobat musik di rumah. Halo Sobat Musik, perkenalkan aku Daisy dan aku asli Malang sih. Asli Malang Asli ya, Malang. anak Malang nih guys. Jadi Daisy ini adalah salah satu penyanyi solo asli Malang ya, asal Malang yang sudah debut di tahun 2022, betul ya? Betul banget. Oh, tapi kita pastinya pengen tahu dong siapakah sosok Daisy ini sebenarnya dan bagaimana sih ceritanya si Daisy ini kenapa bisa menjadi seorang Daisy yang sekarang ini. Kita langsung aja tanya-tanya sama Daisy. Oke, Daisy. Iya Kak? Nah, kalau kita boleh tahu nih, awal perjalanan karir kamu ini awalnya dari mana sih kok bisa sampai akhirnya bisa kita duduk bersama seperti ini? Jadi aku tuh kan dulu di tahun 2000, aku serius terjun ke dunia musik itu di tahun 2022. Oh, oke. Dan tapi sebelum- dari kecil sebenarnya sudah suka sama musik kan sebenarnya? Sama kayak semua orang, aku suka musik ya seperti semua orang pada umumnya. Ya yang suka nyanyi di kamar mandi, Oke. sambil masak gitu. Tapi aku nggak ada background orang-orang musik sama sekali di lingkunganku. Dan aku benar-benar terjun di dunia musik itu di tahun 2022. Cuman pada waktu itu karena aku dulu kan suka banget sama yang namanya K-pop. Oke. Terus aku waktu SMA itu pernah berandai-andai kayak gimana ya rasanya itu punya lagu yang dinyanyiin banyak orang. Terus gimana rasanya di atas panggung itu seperti apa. Dan itu bukan mimpi sih, cuman bayangan. Oke. Dan mungkin sama Tuhan itu, karena mungkin aku berbicara dengan alam bawah sadarku dan mungkin itu didengar sama Tuhan. Jadi di tahun 2022 aku diajak sama produserku yang sekarang untuk benar-benar serius ke dunia musik gitu. Dan waktu di tahun 2022 aku kan kerja di salah satu media. Dan kebetulan atasnya itu manajerku. Produserku yang sekarang. mohon maaf. Ya, dan kebetulan waktu itu beliau lagi bikin label dan lagi cari talent karena labelnya belum ada talent sama sekali. Dan waktu itu aku ditanyain, Daisy kamu suka nyanyi nggak? Suka aja sih Kak. Dan waktu itu juga aku sempat diajak temanku ke bandnya untuk nyanyi bareng gitu, cuma cover gitu. Suka sih Kak, coba deh aku dengerin satu lagu covermu. Waktu itu kebetulan aku ada satu video cover itu aku perdengarkan ke produserku. Dan pada waktu itu kayaknya cocok nih, ayo kita proyekkan. Ya awalnya pasti cover dulu. Iya. Dan setelah itu setelah cover project, terus aku diajak nyanyi juga ketika kita lagi nongkrong yang di cafe ada live musiknya. Itu aku diajak. Waktu itu kan aku belum sepercaya diri itu, jadi enggak deh Kak, aku malu, aku takut sama pandangan orang-orang. Oke. Gitu. Terus nggak apa, pada akhirnya ada di suatu titik itu di mana produserku bilang, Daisy kamu mau nggak bawain lagu aku? Bener-bener lagu yang ditulis sama produserku. Waktu itu ya aku kira cuma candaan biasa ya, candangan belakang aja. Terus masa sih Kak? Iya ini aku serius. Terus pada waktu itu aku juga bawain lagu orang. Emang aku bisa? Seorang aku yang nggak punya background musik, terus nyanyi aja masih fales-fales. Terus teknik cara nyanyi aja aku nggak tahu gitu kan. Terus tapi Kak aku nggak bisa nyanyi yang baik itu yang kayak gimana, suaraku aja masih fales-fales, aku bilang gitu. Nggak apa-apa, nanti aku ajarin. Jadi benar-benar di tahun 2000, sebelumnya tuh di akhir tahun 2021 itu aku benar-benar di training sama produserku, diajarin cara nyanyi yang benar, diajarin caranya bawain sebuah lagu dengan feelingnya itu seperti apa. Dan itu benar-benar aku belajar dari nol.
pada akhirnya aku masuk ke dapur rekaman, ke home record. Dan waktu itu akhirnya kita produksi lagu Usai, single pertamaku. Single pertama kamu Iya ya? benar banget, single pertamaku judulnya Usai. Dan waktu itu setelah rilis pun aku masih punya banyak ketakutan. Apa itu ketakutannya? Pasti karena kan aku juga ketika aku nyanyi pun pada waktu itu aku masih fales banget gitu Kak. Mungkin karena banyak groginya mungkin ya awal-awal debut gitu ya. Sebagian karena itu, sebagian ya emang karena aku nggak ada background musik sama sekali itu kan. Terus setelah itu dirilislah di YouTube. Tapi pada waktu itu belum dirilis di Spotify karena aku nggak ada pandangan ke Spotify. Waktu itu yang dengerin pun aku masih ingat itu hanya beberapa orang dari orang-orang sekitarku, dari teman-temanku, dari keluargaku, dan mungkin dari teman-temannya produserku. Dan waktu itu nggak sampai 100 orang kok Kak, nggak ada 50 orang kayaknya. Dan ya, tapi pada waktu itu nggak ada yang komen, justru itu yang bikin aku gelisah. Kayak, wah ini kok nggak ada reaksi sama sekali ya. Terus kata teman-temanku ketika aku tanya, oh bagus, cuma gitu kan aku butuhnya itu masukan yang oh kamu kurang gini gitu kan. Itu yang justru mungkin saran dan kritik gitu ya. Iya benar banget, dan itu yang bikin aku gelisah, grogi, terus takut sampai bener nggak ya aku masuk ke musik ini gitu. Pada akhirnya lanjut sampai single-single berikutnya dan sampai sekarang aku bisa bareng kakak. Luar biasa sekali perjuangan dari seorang Desi yang kasarannya kalau kita bilang from zero to hero lah ya. Meskipun masih harus banyak belajar. Iya benar banget. Aku harus kasih tambah soalnya dia agak minder ini kalau kita bilang kayak gitu. Dia agak takut nih ya kalau gitu. Tapi enggak, kita nggak boleh takut. Tapi kamu akhirnya kayak banyak menginspirasi banyak orang Desi kan. Semoga. Apalagi anak-anak muda ya kan. Tapi kita akan bahas untuk single-single selanjutnya. Single-single dari Desi ini dari awal sampai yang barusan dirilis ini ya. Tapi kita harus jeda dulu Desi. Tapi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa aja. Nggak apa-apa. Jangan kemana-mana ya Sobat Musik, tetap bersama kami di Music Generation. Masih di Music Generation, where music matters. Masih bersama dengan Desi. Oke, Desi, senyumnya kurang semeringah loh. Gitu. Gak usah takut, di sini nggak ada yang gigit, di sini Iya, semuanya oke. friendly, semuanya calming banget loh di sini. Kasih tuh aku aja sebenarnya, orang-orang di sini sebenarnya sama kayak aku. Oke, Desi, kalau tadi kamu udah bilang nih lagu single pertama kamu itu adalah lagu Usai gitu. Ada berapa banyak lagu sih sebenarnya yang udah kamu punya sampai saat ini? Alhamdulillah udah 12 sih Kak. 12, ini harusnya udah bikin full album ini kayak. Harusnya sih. Oke, mungkin next ya habis ini kayaknya bisa bikin full album gitu ya. Oke, tapi nih aku juga dapat bocoran sebenarnya ada salah satu lagu yang berjudul Skenario Rasa, betul ya? Itu Betul. bercerita tentang apa sih? Sebenarnya di EP yang pertama itu kan judulnya EP-nya kan Imajinasi Rasa. Dan Imajinasi Rasa itu mencakup lagu Skenario Rasa. Dan itu adalah lagu penutup dari EP pertamaku. Oke. Jadi EP yang pertama itu kan aku punya 5 single dan itu ditutup dengan Skenario Rasa. Sebenarnya kalau misalkan teman-teman sobat musik dengerin, itu semua lagu, 5 lagu itu satu cerita. Jadi satu benang merah. Dan sebenarnya harusnya itu dibuka dengan Skenario Rasa, tapi Skenario Rasa ini dirilis paling akhir. Jadi ceritanya itu mundur. Oke. Jadi lebih kayak ke flashback gitu ya ceritanya. Makanya ya? kenapa Imajinasi Rasa. Gitu. Imajinasi rasa dari cerita-cerita yang lalu atau mungkin dari cerita yang ya kita flashback ke belakang. Iya, kalau teman-teman punya cerita cinta yang pernah
jatuh cinta lalu sakit hati, ya itu semua ceritanya itu diceritakan di EP Imajinasi Rasa. Oh, itu adalah albumnya, album EP yang pertama, EP mini album ya berarti ya, ya kita benar, sebutnya. benar banget. Wow, luar biasa sekali ya. Berarti biasanya itu kan agak sedikit tidak ada kesinambungan ya antara satu lagu dengan lagu yang lain. Tapi di mini albumnya Desi yang pertama itu selalu berkesinambungan ya. Ada kayak ceritanya nyambung-nyambung berarti ya. Betul banget. Nah, ini kalau kalian mau flashback dengan cinta-cinta kalian tuh langsung aja deh dengerin lagunya Desi. Nanti di platform kesayangan kalian pastinya. Betul, ya. pastinya. Oke, nah kalau si apa tadi Skenario Rasa sendiri itu tentang apa nih sebenarnya? Lebih Tentang- fokus ke yang mana gitu? Ketika teman-teman apa ya istilahnya love at first sight, Pandangan pertama. Oke. kagumnya sama orang, terus rasa berbunga-bunganya ketika ketemu sama orang yang kita suka, itu diceritain di Skenario Rasa. Oh, berarti memang kenapa ditaruh di akhir karena sudah berimajinasi dulu gitu Iya, kan? betul langsung banget. Habis berimajinasi terus ternyata oh enggak guys, ternyata aku habis ini loh, habis jatuh cinta dengan pandangan pertama akhirnya sudah berimajinasi. Ini flashbacknya berarti keren banget ya. Ini yang bikin juga produser kamu semuanya Iya. atau ada turut andil kamu juga? Produserku, tapi juga kadang produserku minta saran juga, ini mau di kayak gimana Mau gitu. dibawa kemana gitu? Iya, cuman yang mimpin ya produserku. Luar biasa sekali. Aduh, kayaknya aku juga penasaran ya lagu ini tuh seperti apa. Boleh ya kasih dengar suara emasnya Boleh Desi banget, ya dengan iya. Skenario Rasa ini. Oke deh, kalau gitu nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung dengarkan saja. Ini dia Skenario Rasa by Desi. Pesonamu membuat ingin ku mencoba. Aku bermain cinta, terpaku dalam rasa. Ingin ku menyala, membentuk dalam rupa.
tadi kita sudah mendengarkan suara emas dari Desi. Keren banget lagunya Desi. Suaranya juga unik, lucu. Gemes banget deh pokoknya. Itu dari mini album yang pertama ya Desi ya. Mini Kalau album kali ini kita akan membahas single terbaru boleh ya kayaknya. Boleh banget. Ini judul lagunya berjudul apa sih? Gimana sih? Judul lagunya berjudul apa ya bener? Lara. Lara. Oh, ini dirilis tanggal berapa sih sebenarnya? Tanggal 16 Mei kemarin. Bener-bener baru banget Baru dirilis ya lagu ini ya. Ini lagu Lara ini adalah single terbaru dari Desi yang dirilis 16 Mei 2024. Jadi ini kehormatan juga kenapa kita bisa undang Desi karena ya dia sudah rilis single terbaru. Kalian di umur segini udah ngapain? Aku yang merasa terhormat sih Kak. Luar biasa. Aduh, kita sama-sama terhormat juga ya Desi ya. Oke, kalau si single terbaru kamu ini menceritakan tentang apa sih Lara? Lara, Desi. Lara ini di lagu yang berjudul Lara, ini ada dua arti. Oh, dua arti nih. Apa Yang nih? satu nama seseorang namanya Lara, Oh, oke. dan yang kedua Lara yang merasakan Lara perasaan. Berarti seorang Lara yang merasakan Lara itu Lara. sendiri. Betul. Apa memang gitu? Iya. Tuh. Wow, kenapa ini Laranya karena apa ini? Maksudnya sakit hati kah, patah hati kah atau seperti apa? Iya, patah hati. hati. Agak sedih nih ya. Karena Lara ini bercerita tentang dia yang berimajinasi, masih nyambung sebenarnya dengan EP yang pertama. Oke. Ceritanya sama. Cuman di Lara ini, kalau misalkan kita tarik ke belakang, itu aku kan sebelum Lara ini ada lagu Sulam Rindu. Sulam Rindu. Dan sebelumnya ada lagu Teduh. Teduh. Lagu Teduh ini bercerita sosok Lara sebenarnya, tapi Lara ini nggak disebutkan di lagu Teduh. Cuman ini bercerita tentang Lara yang punya pandangan buruk tentang cinta. Oke. Tuh, pokoknya buruk sampai cinta ini bisa menghancurkan dirinya. Dan akhirnya di lagu Sulam Rindu, si Lara ini bertemu sama sosok seseorang yang mampu mengubah pandangannya tentang cinta. Pandangannya tentang cinta, tapi bukan secara verbal dari penjelasan dia apa arti itu cinta, tapi dengan perilakunya, dengan treatment dia, itu yang bikin si Lara ini di Sulam Rindu itu, oh ternyata cinta yang baik itu seperti ini ya, yang akhirnya bikin si Lara ini selalu rindu akan kehadiran si sosok seseorang ini. Gitu. Dan akhirnya setelah Sulam Rindu, dia lanjutlah ke Lara. Ketika si Lara ini sudah mendambakan seseorang ini, padahal seseorang ini juga punya ikatan batin yang kuat dengan Lara, pada akhirnya ternyata ada jenis cinta yang nggak ditakdirkan bersama. Oh my God, sedih sekali. Dan ternyata Lara itu cuma berandai-andai, menari-nari di atas imajinasinya sendiri dan di atas luka yang dia buat sendiri. Aduh, ini lebih ke ya kita sedang mengimajinasikan cinta kita yang seindah itu, tapi Iya. ternyata itu hanya sekedar imajinasi. Imajinasi. Aduh, bener-bener Lara banget nih ya hati ya. Oke deh, kalau gitu kita bisa ya streaming lagu kamu atau dengerin lagu kamu di platform apa aja sih sebenarnya? Di semua media platform, ada di IG Music, ada di YouTube Music, ada di Apple Music, ada di Spotify, pokoknya di semua media platform. Tinggal ketik aja Bilik Daisy. Bilik Daisy. Ya, nanti bisa dengerin karya-karya aku di situ. Wow, luar biasa sekali. Terima kasih Desi sudah Terima mau kasih, Kak hadir di Belinda. Music Generation UBTV. Semoga sukses terus. Amin. Akan ada full album ini sembari. Amin. Ini kita agak sold out sedikit nih ya sama Pak Produser nih ya. Oke, dan yang pastinya karirnya makin luar biasa dan semakin dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia, khususnya pecinta musik Indonesia. Tapi sebelum aku memberikan penampilan dari Desi tentang si Lara ini, kita harus pamit undur diri dulu. Karena kita sudah 30 menit menemani sobat musik di rumah. Jadi jangan sedih karena setiap minggunya kita akan selalu memberikan yang terbaik. Apalagi di Music Generation hanya di UBTV. Aktif dan kreatif. Untuk itu ini dia special performance, last performance of Desi, Lara. Bye-bye.
berjalan beriringan, tangis dan tawa begitu nikmat. Berandai-andai seakan yakin, menari-nari seakan bersama, namun nyatanya kita hanya berhayal. Berandai-andai seakan yakin, menari-nari seakan bersama, namun nyatanya kita hanya berhayal. Lara ati merengut jiwa di saat sepi, penuh gelisah. Berandai-andai seakan yakin, menari-nari seakan bersama, namun nyatanya kita hanya berhayal. Berandai-andai seakan yakin, menari-nari seakan bersama, namun nyatanya kita hanya berhayal. Tertidurlah kau ada, jangan